meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jundi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chuosani di Pejambon, Jakarta, sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Uegyo Diningrat. Wakilnya adalah Ichiban Sae Jepang dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Konnichiwa bangsa Indonesia. Saya Jenderal Koiso. Saya akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Konnichiwa bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk Dokuritsu Jundi Kosakai. Arigato. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya dasar negara Indonesia ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali dari saudara-saudara ada yang berniat ingin mengusulkan gagasan-gagasan mengenai dasar negara? Saya berniat mengusulkan dasar negara. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya pula ingin mengusulkan dasar negara. Terima kasih saudara-saudara telah berniat mengusulkannya, tetapi harap pergantian dimulai dari Muhammad Yamin, lalu Soekarno, dan terakhir yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut beri nama asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan-usulan yang bagus. Nanti kita tunggu usulan dari Supomo dan Soekarno di hari berikutnya. Hari ini giliran Supomo untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pendapat saya ialah: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; kelima, keadilan rakyat. Demikian usulan-usulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Usulan-usulan dari saya mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Yang pertama, kebangsaan Indonesia itu nasionalisme. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangan. Inilah Pancadharma. Bukan nama Pancadharma yang tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik-simbolik, angka pula rukun Islam 5 jumlahnya.
kita 5,5. Kita mempunyai panca indera, apalagi yang 5 bilangan Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, nasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan panca dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk teman kita, ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan aman. Pidato yang sangat bagus dari Soekarno. Para hadirin sekalian, hingga hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan sebagian dari dasar negara Indonesia. Selanjutnya, surat-surat tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Sedang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia rumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Muhammad Musafir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Amit Cokro Suryo, dan A.A. Marakas. Panitia 9 bekerja cerdas hingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara, dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah memberikan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pembentuk-pembentuknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil musyawaratan kami siap yang hendak mengusulkan atau menerima usulan ini. Saya. Ya, silakan. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pembentuknya sebaiknya diganti karena dapat menilai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim. Tuhan, sebaiknya bagaimana? Ya, benar sekali. Tetapi diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan kita hanya ada satu, yaitu Allah. Ya, terima kasih Tuan Hatta. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sudah meresmikan hari ini tanggal 1 Juli 1945. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang
beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat